Perasaanmu Aku kira teman baik. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hidrosfer. Sebelumnya, berapa sih kandungan air yang ada di bumi? 90, Jelas bukan? 80, Bukan juga. 70. Ya, tepat sekali. Kandungan air yang ada di bumi itu sebanyak 70%. Dapat kita buktikan dengan melihat warna pada bola dunia. Seperti yang kita lihat, warna biru yang sangat dominan yang menunjukkan perairan, dan warna hijau yang menunjukkan daratan, yang artinya perairan menyelimuti bumi. Nah, lapisan air yang menyelimuti bumi inilah yang dinamakan hidrosfer. Hidrosfer berasal dari 2 kata, yaitu hidros yang artinya air dan sfera yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra, tetapi hidrosfer juga meliputi air yang ada di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air sebagai bagian bumi yang sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, mandi, menyiram tanaman, dan semua aktivitas yang menggunakan air. Nah, jika semua makhluk hidup menggunakan air, apakah air yang ada di bumi akan habis atau semakin bertambah karena hujan? Nah, salah semuanya. Air yang ada di bumi itu akan selalu tetap karena adanya siklus air atau siklus hidrologi, di mana siklus air ini akan selalu menjaga ketersediaan air yang ada di bumi dan terjadi proses daur ulang air yang secara terus-menerus. Siklus air dapat terjadi karena adanya beberapa proses. Yang awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut sebagai proses evaporasi. Selain air laut, air yang ada pada tumbuh-tumbuhan juga akan ikut mengalami penguapan. Proses ini disebut sebagai proses transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini akan mengalami kondensasi, yaitu uap air yang berubah wujud menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Dan kemudian air tersebut berubah dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air di permukaan bumi, yang biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut sebagai proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah yang disebut sebagai infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Dan air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah, disebut sebagai
pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran sungai dan selokan. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun akan kembali menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air terus tersedia di bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu 1. Siklus pendek, 2. Siklus sedang, 3. Siklus panjang. Siklus hidrolik pendek. Siklus air merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Proses siklus pendek ini biasanya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek ini dikarenakan air laut mengalami evaporasi atau penguapan yang disebabkan oleh sinar matahari. Siklus pendek ini terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan. Uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan dan kembali lagi ke laut. Siklus air sedang. Setelah ada daur atau siklus air pendek, selanjutnya ada daur atau siklus hidrologi sedang. Siklus atau daur hidrologi sedang ini merupakan daur yang terjadi karena air laut mengalami evaporasi atau penguapan menuju atmosfer dalam bentuk uap air dikarenakan oleh panas matahari. Siklus sedang terjadi ketika, yaitu air laut yang mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan. Selanjutnya, angin yang tertiup akan membawa uap air yang membentuk awan ke arah daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air hujan yang jatuh di daratan ini kemudian akan mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke laut lagi. Siklus hidrologi panjang. Kita telah mengetahui penjelasan dan juga tahapan-tahapan dari siklus atau daur pendek dan sedang. Selanjutnya ada siklus atau daur hidrologi panjang. Siklus panjang merupakan siklus yang berlangsung paling lama dan juga prosesnya paling lengkap, sama dengan siklus pendek dan juga sedang. Siklus panjang ini juga dimulai karena adanya penguapan atau evaporasi dari air laut akibat panas atau penyinaran oleh matahari. Siklus panjang terjadi ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, kemudian uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan hingga ke pegunungan tinggi dan jatuh sebagai salju. Kemudian terbentuklah gletser. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut. Gucci, Prada, Louis, на мне только бренди,